Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi kita yang selanjutnya di bab 1 pada semester 2 ini, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Baik anak-anak, mudah-mudahan sehat selalu walaupun kita belajar dari rumah dalam kondisi pandemi ini. Tingkatkan protokol kesehatan, jaga 3M dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Baik, kita mulai saja. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP atau MTS. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan, dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Setelah memahami itu, coba perhatikan tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Untuk memahami hal tersebut, pada bab ini kamu akan memahami atau mempelajari unit-unit penyusun tubuhmu. Kamu akan mempelajari mulai dari unit terkecil sampai membentuk tubuhmu dan alam di sekitarmu. Baik. Nah, organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini disebut hierarki biologi. Nah, ini kalian bisa perhatikan pada gambar ya. Ini merupakan suatu organisme. Selanjutnya, organisasi kehidupan itu terdiri dari yang pertama adalah atom, kemudian molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, yang selanjutnya adalah yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah sel sebagai unit struktur dan fungsional kehidupan. Yang kedua, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah sistem organ dan organisme. Oke, yang selanjutnya, sistem organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya, mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, kemudian di situ adalah tumbuhan tingkat tinggi. Nah, ini adalah sistem organisasi kehidupan. Oke, yang A adalah sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh, dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Nah, di sebelah ini adalah contoh daripada sel hewan. Bagiannya sudah jelas, mulai dari dinding sel sampai kloroplas. Ya. Oke, yang selanjutnya, setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah satu, sel prokariotik, contohnya Monera, yaitu atau bakteri dan ganggang biru. Memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Yang kedua, sel eukariotik, contohnya protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Oke, sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariota karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli,
Sebagian bakteri memiliki flagela atau organel pergerakan. Villi, struktur perlekatan, atau keduanya menonjol dari permukaan selnya. Nah, bisa kalian perhatikan gambar daripada cyanobacteria ya. Oke, yang selanjutnya adalah sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel yang memiliki peranan yang sangat penting. Nah, di gambar itu ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya jelas terlihat ya, mulai dari plastida sampai ukurannya. Kalian bisa melihat plastida atau kloroplas itu pada tumbuhan ada, sedangkan di hewan tidak ada. Dinding sel pada tumbuhan ada, di hewan tidak ada. Lisosom di tumbuhan tidak ada, sedangkan di hewan ada. Kemudian sentriol, tumbuhan itu tidak ada, kemudian hewan itu ada. Kemudian bentuknya tetap, kalau di tumbuhan, kalau di hewan tidak tetap. Vakuola bentuknya besar, kalau di hewan itu kecil. Ukuran ya, di tumbuhan itu lebih besar, kalau hewan lebih kecil. Nah, itu perbedaan hewan dan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, yang selanjutnya, setiap sel tersusun atas membran sel, keluar masuknya zat, dan yang pelindung sitoplasma. Yang kedua adalah protoplasma, merupakan cairan sel atau plasma sel. Yang ketiga inti sel atau nukleus, berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Nah, itu ya susunan daripada sel, mulai dari membran sel, kemudian protoplasma, dan inti sel atau nukleus. Oke, yang selanjutnya, sel-sel memiliki organel sel yang berada pada sitoplasma, yaitu 1. Mitokondria, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel atau pernapasan ya, yaitu untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua adalah retikulum endoplasma. Ini berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. Dan yang ketiga, ribosom, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Yang keempat adalah plastida. Ini fungsinya untuk fotosintesis. Yang kelima, vakuola, pada sel tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan, pada protozoa untuk mencerna makanan. Yang keenam, badan Golgi, ini berfungsi untuk alat sekresi protein. Kemudian yang ketujuh, lisosom, berfungsi mencerna bagian sel yang rusak. Jadi sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Baik, yang selanjutnya B, ya, jaringan pada hewan dan tumbuhan. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, ini ada jaringan ikat, kemudian jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ya, jaringan epitel itu apa saja sih? Ya, itu jaringan yang melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. Ya. Kemudian jaringan ikat itu sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat berbagai jenis jaringan dan organ. Ketiga, jaringan otot itu dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang keempat, jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neutron. Nah, kalian juga bisa melihat gambarnya masing-masingnya berbeda. Baik, yang selanjutnya, jaringan pada tumbuhan. Nah, tadi jaringan pada hewan atau manusia. Kemudian pada jaringan pada tumbuhan, ya, kalian bisa melihat mulai dari parenkim, palisade sampai berkas pembuluh. Masing-masing bagiannya terlihat. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Apa itu? Sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Ini epidermis ya, jaringan kulit.
Yang selanjutnya adalah jaringan parenkim. Nah, ini menyimpan cadangan makanan. Ini jaringan parenkim. Yang selanjutnya adalah pembuluh xilem atau pembuluh kayu. Ini fungsinya mengangkut air dari akar ke daun. Yang selanjutnya pembuluh phloem atau pembuluh tapis. Ini fungsinya untuk mengangkut air dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan penguat. Nah, ini berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh struktur tumbuhan. Ya. Oke, itu adalah bagian daripada jaringan pada tumbuhan. Dan tadi adalah hewan. Sekarang organ. Yang C, organ hewan dan tumbuhan. Nah, organ hewan bisa kalian perhatikan di ikan, ya. Ikan, mulai dari usus sampai mulut itu terlihat bagian-bagiannya, ya. Mulai dari mulut, kerongkongan, kantong empedu, hati, pankreas, usus, lambung, dan anus, ya. Biasanya ini kalau kita belajar aktif, kita akan membedahnya di lab seperti kakak-kakak kelas kalian yang lalu, ya. Bisa bedah ikan, bisa bedah katak. Oke, yang selanjutnya organ manusia. Nah, ini kalian bisa perhatikan mulai dari otak sampai organ usus, ya, usus halus. Nah, apa sih organ itu? Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, ini ya, bisa kalian perhatikan organ manusia. Oke, sudah. Yang selanjutnya organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan ini, ya, organ utamanya itu terdiri dari akar, batang, dan daun, ya. Walaupun yang lainnya juga ada, misalnya bunga, buah, ya. Nah, yang paling utama di sini adalah organ akar, batang, dan daun. Oke, yang selanjutnya yang D, ya. Sistem organ dan organisme. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Yang pertama, sistem pencernaan. Nah, ini, ya. Fungsinya mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Organnya itu apa aja? Mulai dari mulut, dalam mulut itu ada lidah, gigi, kemudian paring, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Ya, seperti kalian lihat pada gambar ini, ya, sampai anus. Oke, yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Nah, ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, ini adalah gambar daripada sistem peredaran darah, ya. Komponen organnya itu ada jantung, kemudian paru-paru, ya. Oke, yang selanjutnya adalah sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Apa aja alat ekskresi pada manusia itu? Yang pertama itu paru-paru, ya, kemudian kulit, ginjal, hati. Contohnya misalnya pada kulit itu keringat, ya. Kemudian ginjal itu urin atau air kencing. Nah, itu, ya. Selanjutnya organisme atau individu. Nah, apa itu? Merupakan makhluk hidup tunggal, ya. Misalnya di sini organisme berupa
kelinci, kemudian kucing, kemudian pohon kelapa, ya. Oke, yang selanjutnya ini kesimpulan. Nah, kesimpulan. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda, membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Nah, sistem organ ini tadi selain 3 itu ada lagi banyak ya sistem daripada organ selain sistem pencernaan, ekskresi, dan peredaran darah. Kemudian yang keenam adalah organisme, yaitu individu. Individu yang merupakan makhluk hidup tunggal. Ya. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Bapak cukupkan sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.